Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk cerita-cerita kembali tentang apa saja yang bisa diceritakan, tergantung mood saya lagi ingat tentang pokok bahasan apa. Dan coba lihat pemandangannya. Saat ini saya sekarang berada di lokasi Tanjung Piayu Laut di daerah Batam, kota Batam. Cukup indah bukan? Jadi kota Batam ini kan kota yang dikelilingi oleh lautan. Nah, beginilah salah satu pemandangan di kota ini. Nah, tunggu sebentar lagi kita akan cerita-cerita. Bagaimana cerita-ceritanya nanti kita bahas bersama-sama, oke? Oke teman-teman, kita akan cerita-cerita ya. Kalau kita tanya semua orang, pasti setiap orang ingin hidup bahagia, ingin agar apapun yang dia capai sukses, mengalami kesuksesan. Namun mengenai sukses itu apa, definisi sukses untuk masing-masing orang itu berbeda. Jadi ada yang menganggap bahwa sukses itu apabila dia mendapatkan harta kekayaan. Ada yang menganggap juga bahwa apabila bisa mencapai popularitas, maka itulah sukses. Ada juga yang menganggap bahwa kalau bisa menjadi seorang pejabat ataupun petinggi negara, itulah sukses. Nah, namun dalam agama kita, Islam, kesuksesan itu sebenarnya adalah apabila kita bisa mentaati Allah SWT, bisa betul-betul taat akan perintah Allah dan mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah sukses. Apapun profesi kita, apapun yang kegiatan sehari-hari yang kita jalankan. Nah, kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, maka itulah sukses. Nah, untuk pokok bahasan kali ini yang saya bahas adalah bagaimana kita bisa meraih kesuksesan dengan cara-cara yang disyariatkan oleh agama kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita cita-citakan, insya Allah kalau kita melakukan cara-cara seperti yang akan saya sebutkan nanti, pasti kita akan meraih kesuksesan. Oke, nah apa cara-caranya nanti akan kita bahas ya. Oke, teman-teman pernah nggak mendengar kata manjada wajada? Bersungguh-sungguhlah maka kamu akan mendapatkan. Nah, sebetulnya kalau kita menerapkan hal itu, kita akan selalu meraih kesuksesan yang akan kita peroleh. Kalau orang misalnya ingin mulai belajar naik sepeda, apa yang dilakukan? Gak bisa kalau kita naik sepeda itu hanya sekali belajar langsung besok langsung bisa simsalabim, nggak bisa. Harus disertai dengan latihan yang rajin, setiap hari harus mengalami jatuh bangun dulu, begitu kan? Satu orang untuk bisa menulis harus latihan dulu. Nggak bisa hanya teori-teori saja, ini huruf A, ini huruf B, nggak bisa. Satu orang ingin bisa memasak juga begitu, nggak bisa harus bahan-bahannya ada lalu dilihat langsung bisa masak, nggak bisa. Harus dipraktekkan, harus tahu cara memotong cabai, cara memotong bawang seperti apa, bagaimana cara meracik masakan itu. Nah, begitu juga kalau kita ingin meraih sebuah kesuksesan dalam hal tertentu gitu. Yang saya ingin bagikan kepada teman-teman bukanlah cara-cara yang biasa orang lakukan, tetapi marilah kita menggunakan cara-cara langit. Kenapa saya katakan cara-cara langit? Karena sebetulnya hampir 90% kesuksesan itu berasal dari keputusan Allah, dan atau atas berasal daripada takdir Allah. Dan usaha itu hanya mendukung hanya sekitar 20% saja. Sedikit bukan? Jadi teman-teman kalau ingin sukses, ya saya ajari caranya ya. Coba perhatikan tuh. Cobalah kita melakukan hal yang tidak biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Misalnya saja saat orang lain tertidur, kita tahajud.
Saat orang lain bersenda gurau, bermain, kita banyak selawat. Saat orang lain hanya berani bersedekah 100, 200 atau 1000, 2000, kita berani bersedekah 1 juta. Yang penting kita melakukan sesuatu hal yang tidak pernah ataupun sangat jarang dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah kunci sukses. Coba perhatikan, seorang pemain badminton yang menjuarai kejuaraan dunia, kenapa dia bisa meraih kejuaraan? Pasti ada hal-hal tertentu yang dia lakukan, yang mana orang lain tidak banyak melakukan itu. Begitu loh. Nah, biasanya kalau orang-orang yang perjuangannya sedikit dan tidak melakukan hal-hal yang biasa, itu biasanya juga yang akan dia dapat juga akan biasa-biasa saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kita harus melakukan hal yang luar biasa pula. Jadi apa kuncinya? Seperti yang pernah saya katakan kemarin, kalau kita ingin dikejar-kejar rezeki, kalau kita ingin Allah SWT memberikan kepada kita kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang terbaik, yang paling baik, mulai dari apapun, maka kita harus melakukan amal-amal terbaik di hadapan Allah. Semuanya dilakukan, mulai dari puasanya, puasa sunnah, mulai dari silaturahimnya, berbuat baik, ramah kepada orang, mulai dari sedekahnya jangan seperti sedekah orang. Kalau orang lain tadi saya katakan berani bersedekah aja 100.000, 200.000, kita berani bersedekah jutaan, berani sedekah puluhan juta, berani mensedekahkan sebagian dari harta kita. Ya, kalau sebagian itu berapa? Kalau misalnya 5 juta, sebagiannya berapa? Berarti bagi 2 dong. Sebagian berarti 5 juta bagi 2, berani sedekah 2,5 juta kalau punya income 5 juta. Begitu. Kemudian berani bangun malam. Nah, dulu saya cerita ya, saat dulu saya kuliah di Yogyakarta, itu saya nggak punya uang. Jangankan untuk membiayai kuliah, untuk biaya makan aja nggak punya. Tapi anehnya saya bisa lulus kuliah tepat waktu dan tidak ada kendala. Kalau menurut akal pikiran kita yang sehat, bagaimana bisa satu orang yang tidak bekerja, tidak ada yang memberikan biaya, tidak punya orang tua yang memberikan biaya kuliah, tapi bisa lulus kuliah dan semua kebutuhan bisa terpenuhi? Apa caranya yang saya lakukan? Dulu ya, saya lakukan itu. Setiap saya punya uang 100.000 atau berapa lah yang saya punya, atau 50.000 saya langsung sedekahkan itu. Biar saya nggak melihat untuk saya besok apa ya, untuk nanti apa ya, nggak pernah. Saya nggak pernah. Lalu biarlah sampai habis. Jadi cara bersedekah yang saya lakukan itu adalah cara bersedekah yang tidak lazim dan tidak biasa yang dilakukan orang. Kalau orang lain kan mungkin memikirkan, jangan dulu deh, nanti kalau misalnya udah ada yang lebih, kalau untuk makan besok udah cukup, ya baru deh sedekah. Ataupun kalau mau sedekah ya paling 10.000 atau 2.000 perak atau 5.000 perak. Kalau saya enggak, saya punya uang 50.000, saya berani sedekah 40.000. Begitu. Itu jamaah itu. Maaf, ini bukan saya berbicara ria, bukan tapi hanya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa kita memang perlu melakukan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang di luar kebiasaan untuk merubah kehidupan kita jauh lebih bagus. Kemudian saat dulu setiap hari saya tidak pernah absen yang namanya sholat tahajud, sholat malam. Ya. Kemudian apalagi yang saya lakukan? Sholat di awal waktu berjamaah, tidak pernah absen. Alhamdulillah 5 waktu itu selalu berjamaah di masjid. Kemudian apalagi? Saya berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Misalnya saat hujan turun, saya langsung berdoa di tengah-tengah hujan. Saat misalnya antara azan dan iqamah, saya berdoa. Banyak hal-hal lagi yang saya berdoa. Misalnya kalau saya bersedekah kepada fakir miskin atau anak yatim, saya minta doa kepada orang-orang yang saya sedekahkan. Itu yang saya lakukan. Sehingga alhamdulillah untuk masalah kebutuhan saya, bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa untuk transportasi, itu Allah penuhi semua. Bayangkan uang cuma 0 rupiah, karena saya sedekah tadi, saya dapat uang rezeki saya 20.000, saya sedekahin berapa, itu Allah balas lagi sedekahnya. Akhirnya kebutuhan makan saya terpenuhi, akhirnya saya bisa dapat beasiswa untuk kuliah, akhirnya saya bisa banyak hal yang bisa, sehingga saya bisa lulus. Dan
akhirnya saya juga bisa kembali ke Batam dengan ya membawa bekal-bekal yang alhamdulillah cukup, Allah cukupkan. Nah itu rahasianya. Jadi rahasia, sekali lagi, bagaimana rahasianya agar kita bisa meraih kesuksesan? Lakukanlah hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau kita ingin berubah hidup kita, misalnya dikejar-kejar rezeki, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah. Setiap malam bangun tahajud, jangan lupa menjaga sholat berjamaah. Kemudian kalau bagi perempuan di rumah ya, kemudian banyak bersedekah yang tidak biasa, banyak bersilaturahmi, membantu orang, menolong orang tanpa pamrih, begitu. Insya Allah kalau kita banyak melakukan itu, kebaikan-kebaikan dan keriduan Allah akan selalu ada pada kita, dan kemudahan, berbagai macam kemudahan akan kita dapatkan. Begitu teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang sudah punya testimoni salawat, tolong dong dikirim audio testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Dan juga jangan lupa dibeli buku saya. Buku Salawatin aja sudah beredar di toko Gramedia di seluruh Indonesia. Tolong dibeli. Harap datang ke toko Gramedia, dibeli. Jangan sampai nggak beli, rugi. Kemudian jangan lupa juga untuk di-follow Instagram saya di sini, serta di-share video-video saya ini sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Oke teman-teman, coba lihat pemandangannya, indah sekali bukan? Begitu indahnya pemandangan ini. Dan semoga dengan video ini teman-teman semua bisa tercerahkan dan bisa kemudian mendapatkan ilmu walaupun tidak seberapa, dan bisa diamalkan ya. Yang paling penting adalah diamalkan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau misalnya ada cerita-cerita yang menarik, testimoni-testimoni yang menarik, silahkan langsung kirimkan ke WhatsApp saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya.